A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana li'ibadatihi wa amruhum bitauhidihi wa ta'atihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barkah, bapak-bapaknya juga yang hadir, Al-Barokah, Ar-Rahmah, Masya Allah salah sebut ini. Ada Mas Agung juga, Bunda Yati dan para guru-guru yang ada di rumah, mohon maaf ya Bu ya, serimpet dikit. Masjid Ar-Rahmah, Masya Allah. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya penuh kasih sayang semuanya. Karena nama masjidnya saja Ar-Rahmah. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang hadir dan jamaah Damai Indonesia Ku TV One yang ada di rumah sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Islam itu adalah al-Islam dinul maslahah. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan. Nah, salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan adalah dengan cara pernikahan. Ibu yang hadir sudah nikah semua? Bapak-bapak sudah nikah? Sudah, mau nambah katanya. Salah satu kemaslahatan dalam agama adalah dengan jalan pernikahan. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mabsut. Imam As-Sarkhasi mengatakan, summa yata'allaku bihadzal aqdi anwa'un minal masalihi diniyati wa dunyawiyati. Akad pernikahan itu mencakup banyak kemaslahatan di dalamnya. Apa saja kemaslahatan dalam pernikahan? Pertama adalah hifzun nisa wal qiyamu alaihinna, menjaga perempuan, menghormati perempuan, mengangkat harta dan martabat perempuan. Maka di sini Islam menjunjung tinggi kaum wanita dengan pernikahan. Ibu-ibu, kalau dulu kita tidak sama sekali dimuliakan oleh agama sebelum Islam, maka sekarang Islam memuliakan kita. Melahirkan, menyusui, ngurus anak, pahalanya jihad. Taat sama suami, masuk surga dari pintu manapun. Jadi madrasatul ula yang sukses mencetak generasi peradaban-peradaban yang solih dan solihah insya Allah. Jadi maslahatnya perempuan dihargai dari pernikahan. Yang kedua, siyanatun nafsi minaz zina. Diri kita dilindungi dari zina. Bapak, Pak, kalau sudah punya istri datang ke yang halal itu jadi sodakoh kata Rasulullah. Mendekati istri, merayu istri, nilainya jadi pahala. Jadi salah satu kemaslahatannya menjaga diri dari perbuatan zina. Dan maslahat yang ketiga dalam Islam adalah taksiru ibadillahi ta'ala wa ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pernikahan itu adalah salah satu cara memperoleh keturunan. Dan Rasul bangga kalau umatnya punya keturunan yang banyak. Jadi kalau masih punya keturunan 1, 2, nambah lagi. Mengandung lagi, lahirin lagi, ngandung lagi, lahirin lagi. Tapi lihat juga kesian istrinya kalau digituin mulu ya Pak ya. Kenapa? Karena di sini banyak sekali sekarang sedang beredar tren child free. Ibu, bapak, jamaah TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah child free. Bahkan ada komunitas yang sangat terkenal namanya child free community. Orang-orang yang setelah menikah mereka punya prinsip tidak akan punya anak. Jadi kita kalau ngelihat orang abis nikah belum punya anak jangan langsung dikatain. Bisa jadi dia pengen punya anak tapi belum Allah kasih. Masalah anak, jodoh, rizki itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ketemu saudara, ketemu tetangga belum hamil. Udah nikah 5 tahun belum hamil juga. Isi dong. Menyakiti hati atau tidak? Menyakiti. Nanti kalau ketemu lagi yang begitu, kalau kita ditanya jodoh, ditanya anak, kita jawab lagi, kapan meninggal? Kira-kira tahu atau tidak? Tidak, makanya pentingnya menjaga hati orang yang bertemu ketika silaturahim. Nah, apa kira-kira prinsip orang-orang yang child free itu?
Mereka tidak mau punya anak pertama karena faktor genetik. Mereka khawatir akan genetiknya. Kalau saya punya anak nanti sama suami takut anaknya nggak ganteng, nggak cantik kayak saya sama suami. Oleh karenanya dia nggak mau punya anak, betul nggak? Nih ibu-ibu sering begini Pak, kata ibu-ibu bilang, ya Allah 9 bulan mengandung, yang nyusuin saya, yang ngebesarin saya, mukanya mirip bapaknya. Masih mending daripada mirip bapak orang lain ya Bu. Apalagi mirip muka tetangga. Kan bingung ini anak siapa jadinya gitu kan. Jadi pertama mereka takut punya anak karena takut genetiknya tidak sesuai dengan mereka. Yang kedua adalah faktor finansial. Ya Allah saya takut punya anak, saya berprinsip selama menikah tidak mau punya anak. Karena takut anak saya nggak bisa dibiayain, tidak ada rizkinya sama sekali. Padahal Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah dibuka rizkinya dari jalur manapun, pintu manapun, selama dia masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mau memiliki anak ini punya prinsip karena anak ini sesuatu yang memusingkan. Itu lebih kembali kepada orang tua, mentalnya belum siap. Makanya penting untuk kita semua kalau hendak menikah itu harus belajar ilmu parenting, ilmu pernikahan. Kenapa? Agar mental kita lebih siap menjadi orang tua dan melahirkan generasi yang soleh dan solihah insya Allah. Dan kelebihan punya anak, ibu pertama anak bisa jadi qurrata a'yun. Yang kedua kalau kita wafat anak bisa mendoakan, apalagi kalau dia jadi anak solih insya Allah. Dan yang ketiga, kalau anak-anak kita jadi para penghafal Quran, mereka akan jadi ahlullah, keluarganya Allah. Dan dijanjikan orang tua dari penghafal Quran akan diberikan mahkota kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita keturunan yang solih dan solihah.